Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi isalata jalim an-namsi wa syairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syatil badani fadlan ta'ala ila hadratina bil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tibatihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikram wa khususan khasatan ila muslim ada kitab mabati fikya Syekh Umar Abdul Jabbar wa Jami Talamiti wa masyikhina wa mu'alif kitab allati ta'lamna wa lam nasana ta'allahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fiqhiyah juz tsani atau juz yang kedua, yang mana untuk hari ini akan meneruskan pembahasan tentang sunnah hayat di dalam sholat. Yang sekarang yaitu sunnah hayat yang nomor 6 ya, yang nomor 6. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biya bi'alumi bidarana amin. Wasadisu utawi kang kaping 6. Wasadisu utawi kang kaping 6. Utawi singkatan apa? Mim ya, mim kecil. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku qiraatu surati. Iku qiraatu suratin maca surat. Iku qiraatu suratin maca surat. Iku singkatan kha ya. Iku qiraatu suratin maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sause maca Fatihah. Ing dalem singkatan dza. Ba'dal Fatihati ing dalem sause maca Fatihah. Fi rakaati ing dalem rakaat. Fi rakaati ing dalem rakaat. Al-ula kang awal. Al-ula kang awal wa tsaniyati lan kaping pindho. Wa tsaniyati lan kaping pindho li ghairil makmumi. Li ghairil makmumi kedue liyane makmum. Li ghairil makmumi kedue liyane makmum. Jadi adapun sunnah hayat di dalam sholat yang nomor 6 yaitu qiraatu suratil Fatihah. Qiraatu suratin ba'dal Fatihati fi rakatil ula wa tsaniyati li ghairil makmumi. Adapun sunnah hayat di dalam sholat yang nomor 6 yaitu membaca surah. Setelahnya membaca surah Al-Fatihah, yaitu di rakaat pertama dan rakaat kedua bagi selain makmum. Jadi bagi selain makmum siapa? Yaitu imam dan orang yang sholat sendirian. Ini ketika setelah membaca Fatihah itu disunahkan untuk membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Misal yaitu surah Al-Ikhlas ataupun surah An-Nas, surah Al-Ma'un dan lain sebagainya, ataupun surah Al-Baqarah. Jadi ketika sudah selesai membaca Fatihah, ini bagi makmum atau orang yang salat sendirian disunahkan untuk membaca surah-surah tadi. Nah, adapun bagi makmum ini tidak disunahkan. Dia cukup disunahkan untuk mendengarkan bacaan si imam. Nah, terkecuali kalau si makmum ini tidak bisa mendengarkan bacaan imam,
kalau dia itu sudah selesai membaca Fatihah dan ada waktu untuk membaca surah, maka dia pun mengisi waktu kekosongannya yang tidak bisa mendengarkan bacaan imam itu dengan membaca surah. Nah, dianjurkan di dalam membaca surah ini yaitu mengikuti urutan mushaf. Semisal di rakaat pertama setelah Fatihah membaca surah Al-Hakumut, maka untuk rakaat yang kedua setelah Fatihah itu membaca surah Wal Asri itu. Atau mungkin rakaat pertama itu membaca apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Maka di rakaat yang kedua dia membaca alam taro, seperti itu. Nah, kecuali kalau memang ada dalil dari Nabi atau dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, walau itu nanti tidak berurutan menurut mushaf. Kalau memang itu ada contoh dari Nabi, ya kita utamakan yang contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka pedomannya yaitu kita dianjurkan untuk mengikuti urutan mushaf. Jadi membaca surah setelah Fatihah itu hukumnya sunnahnya kategori sunnah hayat, yang mana jika kita itu meninggalkan baik dengan cara sengaja ataupun mungkin karena lupa, maka di situ tidak dianjurkan untuk menambalinya dengan sujud sawi. Nah, sekarang terusnya asabiu tai kang kaping 7 iku al jahru maca banter fi maudhihi ing dalem panggonane jahar. Wal israru lan alon utawa lirih. Fi maudhihi ing dalem panggonane israr. Nah, sekarang sunnah hayat yang nomor 7 yaitu al jahru fi maudhihi wal israru fi maudhihi, yaitu membaca keras dalam sholat yang sunnah membaca keras, dan membaca pelan dalam sholat yang sunnah membaca pelan. Nah, sholat yang sunnah membaca keras misalnya yaitu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Maka di dalam melakukan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh ini disunahkan untuk membaca keras bacaan-bacaannya, semisal bacaan Fatihahnya ataupun bacaan suratnya. Meskipun dikhawatirkan kalau membaca keras itu dikhawatirkan adanya perasaan riya atau pamer ibadah. Sedangkan al-jahru atau membaca keras itu ialah apa? Tadi membaca bacaan dengan keras sekira dapat didengar. Jadi ukuran keras itu apa? Sekira bacaan tadi itu bisa didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Kalau hanya bisa didengarkan oleh diri sendiri itu berarti belum kategori keras. Jadi ukuran keras itu sekira bacanya itu bisa didengarkan oleh orang yang ada di dekatnya. Nah, dan juga disunahkan untuk membaca dengan pelan dalam sholat yang disunahkan untuk membaca pelan. Nah, sholat yang disunahkan untuk membaca pelan
yaitu apa? Sholat zuhur ya, sholat asar. Ya, di dalam sholat zuhur dan di sholat asar ini disunahkan untuk membaca bacaan-bacaan Fatihah ataupun surat itu dengan nada rendah atau pelan. Nah, al-israr atau membaca pelan itu ialah apa? Membaca bacaan dengan pelan. Sekira dirinya sendiri itu bisa mendengarkan bacaannya dan orang yang ada di dekatnya itu tidak mendengarkan bacaannya. Jadi intinya al-isra atau membaca pelan itu adalah membaca bacaan dengan pelan sekira dirinya saja yang dapat mendengar. Nah, sekarang sunah hayat yang selanjutnya yaitu al-thaminu. Al-thaminu utai kang kaping 8. Al-thaminu utai kang kaping 8 iku atakbiru maca takbir. Iku atakbiru maca takbir. Inda rafi indel nalikane tangi. Inda rafi indel nalikane tangi. Inda rafi indem nalikane tangi wal khafdilan mudun utawa njungkal. Wal khafdilan mudun utawa njungkal. Nah, adapun sunah hayat yang nomor 8 yaitu at-takbiru inda rafi wal khafdi, yaitu membaca takbir. Takbir karena untuk berdiri dan takbir untuk karena duduk atau turun. Untuk turun itu dinamakan apa? Takbir intikal. Takbir karena pindah rukun ya. Itu hukumnya sunnah. Jadi umpama ada orang yang sholat dia itu berdiri tanpa membaca takbir atau turun tanpa membaca takbir, yang seperti itu tetap dianggap sah. Sholatnya tetap dianggap sah. Cuma dia tidak menjalankan sunnah hayat. Nah, sekarang atasiu ya. Atasiu utai kang kaping 9. Atasiu utai kang kaping 9 iku qaulu sami Allahu liman hamidah. Ngucap sami Allahu liman hamidah. Sami'a midanget. Sami'a midanget sapa Allah sapa Allah liman maring wong hamidahu kang muji sapa man ing Allah. Hamidahu kang muji sapa man ing Allah. Rabbana duh pangeran kula. Rabbana duh pangeran kula. Laka iku kedhe panjenengan. Utawa ngene, iku laka namung kagem tuan, kenging ya. Iku laka namung kagem tuan, alhamdu utahe sekabehe puji. Alhamdu utahe sekabehe puji. Lek ngucap ngono kuwi mang fil iktidali ing dalem iktidal. Fil iktidali ing dalem iktidal. Jadi sunnah hayat yang nomor 9 yaitu membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kapan? Yaitu ketika iktidal. Jadi ketika berdiri tegak dari ruku itu kita disunahkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, yang artinya apa? Artinya semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya. Ya Tuhan kami hanya milikmu segala puji. Itu artinya. Jadi itu hukumnya sunnah kategori sunnah hayat. Jika ada orang yang sholat tidak
mengelafadzkan bacaan tersebut, maka tidak disyariatkan untuk ditambali dengan sujud sawi. Kenapa? Karena itu kategori sunnah hayat. Nah, sekarang yang selanjutnya, al-asyiru ya. Al-asyiru taikang kaping 10. Al-asyiru taikang kaping 10 iku atasbihu maca tasbih. Iku atasbihu maca tasbih. Iku atasbihu maca tasbih. Pirukui ing dalam ruku. Pirukui ing dalam ruku. Pirukui ing dalam ruku. Wal i'tidali. Awas saja. Pirukui ing dalam ruku wa sujudi, ya maaf ya. Wa sujudi lan sujud. Wa sujudi lan sujud. Wa sujudi lan sujud. Salatan kelawan ambal kaping 3. Salatan kelawan ambal kaping 3. Salatan kelawan ambal kaping 3. Nah, sekarang sunnah hayat yang nomor 10 yaitu apa? Membaca tasbih. Membaca tasbih ketika ruku dan membaca tasbih ketika sujud sebanyak 3 kali. Itu minimal yang sempurna ya. Minimal yang sempurna di dalam ruku kita membaca tasbih 3 kali, di dalam sujud membaca tasbih 3 kali, itu minimal sempurna. Nah, adapun membaca tasbih ketika sujud itu juga boleh kita lakukan 3 kali ataupun 7 kali ataupun 10 kali. Lah, membaca tasbih ketika ruku itu boleh juga kita lakukan 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 9 kali atau 11 kali sampai 27 kali. Ini juga boleh. Cuma kalau kita itu menjadi makmum, maaf ya, kalau kita itu menjadi imam, ini usahakan yang 3 saja, yang 3 kali saja. Ketika sujud kita baca tasbih 3 kali, ketika ruku kita baca tasbih 3 kali. Karena apa? Untuk menjaga makmum. Mungkin di situ ada makmum kita yang orangnya tuh sepuh, atau mungkin ada orang yang sibuk, itu nanti kalau terlalu lama kasihan, akan menjadikan dia tidak konsentrasi, tidak khusyuk sholatnya. Berbeda kalau hanya kita itu sholat sendirian, itu kita membaca 3 kali boleh, ataupun mungkin 5 kali ketika rukuk ya, atau mungkin 7 kali atau 9 kali atau mungkin 11 kali atau bahkan 27 kali. Itu enggak masalah kalau kita sholatnya sendirian. Atau mungkin ketika sujud, nah, kita sholat sendirian, kita baca 3 kali boleh, 7 kali boleh, ataupun mungkin 10 kali. Tapi kalau kita tuh menjadi imam ya, usahakan 3 kali, jangan lebih ya. Nah, terusnya sekarang al-hadiyan syaro ya. Al-hadiyan syaro. Al-hadiyan syaro utai kang kaping 11. Al-hadiyan syaro utai kang kaping 11. Iku wat'ul yadeni nyelake tangan loro. Iku wat'ul yadeni nyelake tangan loro
al fakhidaini ing atase pupu loro. Al fakhidaini ing atase pupu loro ma bastil yusra. Ala bastil yusra ing atase wasas ma bastil yusra satane beberake tangan kiwa. Ma bastil yusra satane beberake tangan kiwa. Waqabdil yumna lan gegem tangan tengen. Waqabdil yumna lan gegem tangan tengen ilal musabihata kejaba driji penuduh. Ilal musabihata kejaba driji penuduh. Nah, sunnah hayat yang nomor 11 yaitu apa? Yaitu meletakkan kedua tangan. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha serta membuka tangan kiri dan menggenggam tangan kanan kecuali jari telunjuk. Terus kapan ini dilakukan? Yaitu ketika tahiyat awal dan ketika tahiyat akhir. Jadi ketika kita tahiyat awal atau tahiyat akhir ini disunahkan untuk meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Nah, ini nanti ujung jari jemari lurus dengan lutut kita, jangan sampai lebih maju atau lebih ke dalam. Ini usahakan lurus dengan lutut kita. Semisal seperti ini ya. Nah, ini diusahakan lurus ya, lurus. Nah, ini nanti untuk tangan kirinya itu kita buka jari jemarinya itu kita buka, jangan sampai digenggamkan. Dan untuk tangan kanan ini nanti digenggamkan kecuali jari telunjuk. Kalau jari telunjuk ini tidak digenggamkan. Jadi prosesnya seperti ini. Tangan kanan seperti ini. Nanti setelah membaca asyhadu alla ilaha illallah baru seperti ini ya. Jadi intinya sunnah hayat yang nomor 11 yaitu apa? Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha serta membuka tangan kiri dan menggenggam tangan kanan kecuali jari telunjuk. Nah, seterusnya Alfania syaro utai kang kaping 12. Alfania syaro utai kaping 12 iku al iftirasu lungguh iftiras. Iku al iftirasu lungguh iftiras. Kapan sunah duduk iftiras? Yaitu fi jami'i jalasati. Fi jami'il jalasati ing dalem sakabehane pira-pira lungguh. Fi jami'il jalasati ing dalem sakabehane pira-pira lungguh. Jadi sunah hayat yang nomor 12 yaitu duduk iftiras. Duduk iftiras pada setiap duduk. Jadi setiap duduk di dalam sholat itu kita lakukan dengan duduk iftiras ya. Nah, dinamakan dengan duduk iftiras itu kenapa alasannya? Karena apa? Karena orang yang sholat itu meletakkan kakinya seperti alas. Nah, sedangkan arti iftiras itu apa? Yaitu duduk dengan meletakkan pantat. Duduk dengan meletakkan pantat di atas mata kaki kiri. Nah, sedangkan kaki kanannya itu ditegakkan dengan menghadap ke ujung jari, yaitu ke arah kiblat. Itu duduk iftiras seperti itu. Nah, jadi intinya semua duduk yang ada di dalam salat itu
disunahkan dengan duduk iftiros. Walaupun toh kita itu duduk dengan berbagai macam itu boleh, tapi di situ disunahkan untuk duduk dengan iftiros. Mungkin kita itu duduknya dengan sila boleh, dengan meluruskan kaki itu juga boleh, tapi yang sunnah yaitu dengan cara duduk iftiros. Nah, kecuali yaitu di dalam duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu nanti tidak duduk iftiros. Dan duduknya bagaimana, insya Allah nanti ada keterangannya ya. Nah, sekarang al-thalitha asyara. Al-thalitha asyara utawi kaping 13. Al-thalitha asyara utawi kaping 13 iku atawaruku lungguh tawaruk. Iku atawaruku lungguh tawaruk fil jalsati ing dalem lungguh. Fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir. Al akhirati kang akhir. Jadi sunnah hayat yang nomor 13 yaitu duduk tawaruk. Kapan disunahkan duduknya duduk tawaruk, yaitu pada duduk yang terakhir, yaitu duduk untuk melakukan tahiyat akhir. Jadi duduk tahiyat akhir itu duduknya dengan duduk tawaruk sunnahnya. Nah, duduk tawaruk itu apa artinya? Duduk tawaruk itu kalau secara arti bahasa ialah duduk dengan meletakkan kedua pantat di atas tanah. Nah, tujuan dari duduk tawaruk apa? Yaitu untuk dapat membedakan. Tujuannya adalah untuk dapat membedakan antara kedua tasyahud. Yaitu apa? Yaitu agar makmum masbuk itu dapat mengetahui keadaan si imam. Nah, sekarang yang nomor 14 ya, yang nomor 14. Arabiah asyara. Arabiah asyara utawi kang kaping 14. Arabiah asyara utawi kang kaping 14 iku atas 5 uluk salam. Iku atas 5 uluk salam. Asaniatu kang kaping pindho. Asaniatu kang kaping pindho. Nah, sekarang sunnah hayat dalam sholat yang nomor 14 apa? Yaitu membaca salam yang kedua. Itu hukumnya sunnah kadaku sunnah hayat. Maka jika ada orang yang sengaja ataupun lupa tidak melakukan salam yang kedua, maka dia tidak dianjurkan untuk menambah salam yang kedua yang dia tinggalkan dengan sujud sawi. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya ketika kamu ingin melakukan salam yang kedua, yang mana ini adalah hukumnya sunnah, itu disyaratkan kamu masih dalam keadaan suci. Kalau kamu sudah tidak keadaan suci, semisal setelah melakukan salam yang pertama yang merupakan rukun itu kok kamu batal, maka di situ sudah tidak disunahkan lagi untuk membaca salam yang kedua. Nah, sekarang yang al-khamisah asyara yang nomor 15. Al-khamisah asyara utawi kang kaping 15. Al-khamisah asyara utawi kang kaping 15 iku niatul khuruji, niat metu. Iki niatul khuruji, niat metu minas sholati saking sholat. Minas sholati saking sholat. Nah, sekarang sunnah hayat yang nomor 15 yaitu niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat. Nah, usahakan niat keluar dari sholat ini kalau jika kamu ingin melakukan, itu kan merupakan hukumnya sunnah, usahakan setelah kamu salam. Jangan sampai
sebelum salam kamu sudah niat keluar dari sholat. Maka kalau sampai itu terjadi, kamu niat keluar dari sholat sebelum salam, maka batalah sholatmu. Jadi harus hati-hati, harus paham benar di dalam melakukan sunnah hayat yang nomor 15 ini. Kalau ingin kamu melakukan, usahakan lakukan setelah kamu salam. Nah, sekarang telah selesai ya pembahasan tentang sunnah hayat di dalam sholat. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, sin mata iku kapan? Sin mata iku ing dalem kapan? Ing dalem ya. Sin mata iku ing dalem kapan? Ya jaru mbanterake. Ya jaru mbanterake sapa al-musolli wong kang salat. Sapa al-musolli wong kang salat wa matan lan ing dalem kapan? Wa matan lan ing dalem kapan? Yusiru ngalonake sapa musolli. Yusiru ngalonake sapa musolli. Jim ya jaru mbanterake. Ya jaru mbanterake sapa musolli fi rakaati ing dalem rakaat. Fi rakaati ing dalem rakaat al-ula kang kawitan. Al-ula kang kawitan wa tsaniyati lan kaping pindho. Wasanati lan kang kaping pindho. Wasanati lan kang kaping pindho min sholati sebagai sanging sholat subuh. Min sholati sebagai sanging sholat subuh. Wal maghribi lan sholat maghrib. Wal maghribi lan sholat maghrib. Wal isya ilan sholat isya. Wal isya ilan sholat isya. Wa yusiru lan ngalonake sapa musolli. Wa yusiru lan ngalonake sapa musolli fi jami'i sholati zuhri. Fi jami'i sholati zuhri ing dalem sekabeh salat zuhur. Fi jami'i sholati zuhri ing dalem sekabeh salat zuhur. Wal asri lan salat asar. Wal asri lan salat asar. Wa fi rakaati lan ing dalem rakaat. Wa fi rakaati lan ing dalem rakaat asalisati. Asalisati kang kaping 3. Asalisati kang kaping 3 min sholatil maghribi saking salat maghrib. Min sholatil maghribi saking salat maghrib. Wa salisati lan ing dalem rakaat kaping 3. Wa fi salisati lan ing dalem rakaat kaping 3. Wa rabi'ati lan kaping 4. Wa rabi'ati lan kaping 4 min sholatil isya'i saking salat isya. Min sholatil isya'i saking salat isya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Sin mata yajharu musolli wa mata yusiru. Jadi kapankah orang yang melakukan salat itu sunnah untuk mengeraskan bacaan dan melirihkan bacaan? Maka dijawab bahwasanya yajharu fi rakaatil ula wa tsaniyati min sholati subhi wal maghribi wal isya wal isya'i. Jadi disunahkan bagi orang yang sholat yaitu untuk mengeraskan bacaan pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua sholat subuh, maghrib dan sholat isya. Wa yusiru
fi jami sholati dhuhri wal asri wa fi rakaati thalithati min sholati maghribi wa fi thalithati wa rabi'ati min sholatil isya'i. Dan orang yang sholat itu disunahkan untuk melirihkan, maksudnya apa, mengurangi volume suara bacaannya pada semua sholat zuhur, asar, rakaat ketiga sholat maghrib, serta rakaat ketiga dan keempat sholat isya. Itu harus kamu pahami ya. Nah, sekarang ganti masalah yaitu membahas masalah-masalah perkara yang membatalkan sholat ya. Sin ma iku apa? Mubtilatus sholati utawi boro kang batalake sholat. Mubtilatus sholati utawi boro kang batalake sholat. Jim mubtilatuha utai pira-pira kang batalake salat. Mubtilatuha utai pira-pira kang batalake salat iku arbaatun ana papat. Nah, di situ ada pertanyaan ma mubtilatus sholati. Apa saja yang membatalkan sholat. Jadi hal-hal apakah yang dapat membatalkan sholat? Maka di situ dijawab jin mubtilatuha arbaatun. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu ada 4. Jadi perkara yang membatalkan sholat itu ada 4. Perlu sama ketahui supaya apa, ketika kita melakukan salah satu dari 4 itu kita tahu bahwasanya sholat kita itu batal. Nah, 4 perkara yang membatalkan sholat itu apa saja? Yaitu yang nomor 1 al-awalu utai kang awal. Al-awalu utai kang awal iku al-kalamu omong. Amdan halih jarak. Nah, nomor 1 perkara yang membatalkan sholat yaitu berbicara secara sengaja. Sengaja. Nah, maksudnya bicara di sini adalah berbicara dengan selain Allah. Berbicara dengan selain Allah, semisal berbicara dengan manusia atau yang lain. Intinya yang dimaksud di sini adalah berbicara dengan selain Allah. Kalau berbicara dengan Allah itu malah justru yang disyariatkan. Karena apa? Di dalam sholat itu adalah kita munajat dengan Allah, kita berbicara dengan Allah. Nah, berbicara yang membatalkan itu adalah berbicara yang disengaja. Itu baik menggunakan 2 huruf yang memahamkan atau tidak memahamkan, atau menggunakan 1 huruf yang memahamkan. Semisal kata-kata ki. Kata-kata ki itu sudah memahamkan. Kenapa? Ki itu artinya apa? Jagalah. Atau 2 huruf walaupun toh tidak memahamkan itu tetap membatalkan sholat. Jadi intinya yang nomor 2 perkara yang membatalkan sholat yaitu berbicara secara sengaja. Nah, sekarang al-thani perkara yang membatalkan sholat yang nomor 2. Al-thani utai kang kaping pindho iku salasa harokatin telu pira-pira ubahan.
iku salasu harokatin telu pira-pira ubahan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Mutawaliyatin kang nuli-nuli. Nah, perkara yang membatalkan sholat yang nomor 2 yaitu salasu harokatin mutawaliyatin, yaitu apa? 3 gerakan yang berturut-turut. 3 gerakan yang berturut-turut dari anggota besar. Kalau 3 gerakan berturut-turut dari anggota kecil tidak membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat adalah 3 kali gerakan berturut-turut dari anggota besar. Nah, anggota besar itu apa? Yaitu kepala, leher, tangan. Ini gerakan besar atau kaki. Maka ketika kita melakukan gerakan 3 kali berturut-turut dengan tangan kita, misalnya sini, tu, wa, ga, maka membatalkan sholat. Atau kepala kita gerakkan 3 kali berturut-turut, membatalkan sholat, misalnya tu, wa, ga. Tapi kalau gerakannya itu dari anggota kecil, walaupun 3 kali, itu tidak membatalkan sholat. Seperti anggota kecil apa itu jari jemari ataupun kedipan mata. Nah, ini tidak membatalkan sholat walaupun 3 kali betul-betul. Seperti tangannya di jari jemarinya seperti ini ya, ngukur tuwaga, itu tidak membatalkan sholat. Nah, terusnya sekarang Arab al-thalitsu ya. Al-thalitsu utai kang kaping 3. Al-thalitsu utai kang kaping 3 iku al-aklu mangan panganan. Iku al-aklu mangan panganan wal syurbu lan minum. Wal syurbu lan minum. Nah, sekarang perkara yang membatalkan sholat yang nomor 3 yaitu makan dan minum. Ini tidak harus kumpul. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita itu dalam keadaan sholat kok kita itu makan, mungkin ada sisa makanan yang ada di mulut kita, mungkin satu butir nasi tadi tertinggal di mulut kita, di gigi-gigi kita. Lantas ketika kita sholat membaca bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu akhirnya keluar, sisa nasi tadi keluar, lantas kita makan, itu otomatis membatalkan sholat. Atau ketika sholat kita itu mungkin kehausan akhirnya minum, maka yang seperti itu batal sholatnya. Kenapa? Karena dia minum. Jadi intinya perkara yang membatalkan sholat yang nomor 3 itu ada makan dan minum. Nah, sekarang yang Arabiu tai kang kaping 4 iku tarku ruknin tinggal rukun. Iku tarku ruknin tinggal rukun min arkania kang saking boro-boro rukune salat. Min arkania kang saking boro-boro rukune salat. Au fawatu saltin utawa pote syarat siji. Au fawatu saltin utawa pote syarat siji min surutia kang tetep saking propro syarate salat. Nah, sekarang perkara yang membatalkan sholat yang nomor 4 yaitu meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Semisal yaitu meninggalkan membaca Fatihah, dia tidak membaca Fatihah, berarti dia meninggalkan rukun dari rukun-rukunnya sholat, maka yang seperti itu batal sholatnya. Atau dia itu meninggalkan sujud, maka yang seperti itu batal sholatnya. Atau yaitu hilang salah satu syarat dari syarat-syarat sholat. Misal ketika kita sholat kok kita mungkin kentut, buang angin dari belakang, maka otomatis syarat
syarat sholat yang berupa harus suci itu hilang dari kita, maka yang seperti itu membatalkan sholat ya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk kajian pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.